الرحمن علم القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan pemegang kekuasaan di antara kamu. Apabila kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Yang demikian itu sungguh lebih utama dan lebih baik akibatnya. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan kali ini. Kita bersyukur masih diberi hidayah dan inayahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, sehingga kita dapat bertemu untuk membahas kajian Islam pada saat sekarang ini. Sungguhnya hidayah itulah yang penting, karena orang yang paling beruntung adalah orang yang berhasil mempertahankan hidayah Islam dan hidayah iman hingga akhir hayatnya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 102, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri, dan janganlah kamu mati kecuali membawa hidayah Islam dan hidayah iman. Sesungguhnya setan laknatullah tidak akan pernah puas sebelum dia mampu mengganggu supaya hidayah ini tidak masuk ke dalam hati kita, supaya kita ini menjadi temannya saat di neraka, supaya kita ini mati dalam kekafiran. Karena setan semenjak zaman nenek moyang kita dahulu, semenjak zaman Nabi Adam alaihi salam, telah bersumpah untuk menyesatkan umat manusia dari jalan kebenaran. Setan tidak akan mengganggu deposito kita di bank. Setan tidak akan mengganggu pangkat jabatan kita. Setan tidak akan mengganggu harta, rumah mewah, mobil mewah, dan sawah ladang kita segala macam. Tapi yang setan mengganggu adalah bagaimana hati kita ini tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Salawat beriringan salam tidak pula kita hadiahkan buat junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah berjasa besar dalam membawa dakwah Islam sehingga kita dapat merasakan nikmatnya Islam pada zaman sekarang ini dengan hantaran kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada ceramah kali ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah ceramah yang mengutip salah satu ayat dalam Al-Quran, yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 59. Ayat ini berbicara mengenai perintah untuk mentaati Allah, mentaati Rasul, mentaati ulil amri, dan mengembalikan segala urusan kepada Allah jika terdapat perbedaan pendapat antara kita semua. Namun pada saat sekarang ini saya hanya akan membahas satu poin penting, yakni taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, taat kepada Allah merupakan hal yang sangat wajib untuk kita lakukan, karena pada hakikatnya kita ini manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi sudah sepantasnya kita sebagai manusia mentaati Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sang Khalik yang menciptakan kita. Mentaati pada apa? Mentaati segala perintah Allah. Mentaati apa lagi? Mentaati untuk meninggalkan larangan Allah. Lalu apa yang kita dapatkan dengan mentaati Allah? Mentaati Allah, mentaati segala perintahnya, mentaati Allah, mentaati untuk meninggalkan segala larangannya. Inilah yang disebut ketakwaan. Jadi jikalau kita sudah taat, sebenar-benar taat kepada Allah, insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang bertakwa. Allah akan memberikan gelar takwa, gelar tertinggi kepada kita, dan orang bertakwa pasti masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau berbicara mengenai takwa, sudah banyak pengertian takwa yang sudah kita ketahui bersama. Takwa itu adalah mematuhi segala perintah Allah, mengerjakan seluruh perintah Allah, dan meninggalkan seluruh larangan Allah. Sudah banyak kita ketahui bersama. Pengertian takwa juga terdapat dalam suatu kisah antara Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab. Suatu hari Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay, "Ya Ubay, apakah takwa itu?" Ubay tak lantas menjawab. Ia berbalik menanya kepada Umar, "Ya Umar, apakah kau pernah melewati suatu jalan yang penuh duri?" Umar menjawab, "Ya, tentu saja pernah." "Apa yang kau lakukan ketika itu?" tanya Ubay. Umar menjawab, "Aku berhati-hati ketika melewati jalan yang penuh duri itu." Apa jawab Ubay? "Ya, itulah hakikat ketakwaan." Jadi hakikat ketakwaan itu adalah berhati-hati. Berhati-hati dari segala hal-hal yang dapat menjerumuskan kita ke dalam duri-duri larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana orang itu? Orang yang bisa menahan lajunya, orang yang bisa menghilangkan egonya, orang yang bisa menajamkan pikirannya, orang yang bisa berkonsentrasi penuh mencari jalan keluar, mencari celah untuk keluar menuju jalan yang selamat. Taat kepada Allah, taat kepada perintahnya. Jadi
kita ini sebagai manusia janganlah ragu-ragu terhadap perintah Allah, sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini Al-Quran ini tidak ada ragu-ragu padanya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita dilarang untuk ragu-ragu. Tanamkan dalam hati kita itu keyakinan bahwa setiap yang diperintahkan oleh Allah pasti baik. Setiap yang diperintahkan oleh Allah pasti mendatangkan kemaslahatan, pasti mendatangkan kebaikan untuk kita. Sebaliknya, apa yang dilarang oleh Allah pasti buruk, pasti mendatangkan kejelekan untuk kita, pasti mendatangkan kemudaratan untuk kita. Oleh sebab itu, maka kita jangan ragu-ragu terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perintah Allah ini yang kadang kita tak bisa berpikir logis, tak bisa kita logikakan, tak bisa kita gunakan akal sehat kita untuk mencernanya. Disinilah iman dan keyakinan kita terhadap Allah sangat dibutuhkan. Jadi kita berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa setiap perintah dan larangan itu merupakan hal yang baik untuk kita. Apakah dengan kita berzikir kepada Allah, apakah dengan kita menyebut Subhanallah, Subhanallah, Maha suci Allah, apakah Allah bertambah suci? Tidak. Dengan menyebut Allah Akbar, Allah Maha besar, apakah itu membuat Allah bertambah besar, bertambah agung, bertambah mulia? Tidak. Tapi semua itu untuk kita, supaya kita bisa banyak mengingat Allah, banyak mengingat bahwa kita ini makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang banyak mengingat bahwa kita ini kelak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita tidak boleh ragu-ragu terhadap perintah Allah. Lihat dulu bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk agar dikaruniai seorang anak. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Doa Nabi Ibrahim agar dikaruniai seorang anak. Akhirnya Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Dikaruniailah seorang anak laki-laki yang bernama Ismail. Setelah Ismail lahir, apa yang diperintahkan Allah? Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan istrinya Siti Hajar dan Nabi Ismail di sebuah negeri Mekah yang saat itu belum dihuni oleh siapapun. Apakah Nabi Ibrahim saat itu mengeluh? Apakah saat itu Nabi Ibrahim membangkang? Apakah saat itu Nabi Ibrahim ingkar? Tidak. Nabi Ibrahim mematuhi perintah Allah. Tidak sampai di situ saja. Ketika Nabi Ismail sudah mulai tumbuh dewasa, sudah mulai tumbuh besar, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, menyembelih Nabi Ismail dalam sebuah mimpi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana perasaan Nabi Ibrahim saat itu? Anak yang didamba-dambakannya sejak berpuluh-puluh tahun lamanya, yang dielu-elukannya sejak berpuluh-puluh tahun lamanya, setelah tumbuh remaja diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihnya di tangan Nabi Ibrahim sendiri. Namun Nabi Ibrahim sangat taat kepada Allah. Kecintaannya terhadap Allah melebihi kecintaannya terhadap dirinya sendiri dan anaknya. Maka saat itu ia mematuhi perintah Allah. Itu juga dengan Nabi Ismail. Kalau itu merupakan perintah dari Allah, maka kerjakanlah wahai ayahku. Insya Allah engkau mendapati aku termasuk orang yang sabar. Itu kata Nabi Ismail alaihissalam. Maka sebagai hadiah, Nabi Ibrahim mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Begitu ketaatan Nabi Ibrahim yang patut kita teladani.
yang patut kita jadikan contoh. Bagaimana dengan kita? Coba bandingkan kita ini. Bagaimana perintah Allah? Apakah perintah Allah itu sulit bagi kita? Sholat hanya 5 kali sehari semalam. Bandingkan dengan sejarahnya dulu, ketika sholat itu disuruh 50 kali sebenarnya. Kemudian apalagi kemudahan, gak bisa sholat berdiri, bisa duduk, gak bisa duduk, bisa berbaring. Kemudian gak dapat air untuk berwudu, bisa tayamum. Kemudian dalam puasa, gak bisa puasa karena sakit, karena musafir, karena sedang menyusui, boleh diberi keringanan untuk tidak puasa. Kemudian ketika melakukan perjalanan, boleh melakukan jamak dan qashar, bahkan itu disunahkan. Bagaimana kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu. Jadi sudah sepantas marilah kita sama-sama membangun ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bangun ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita sebagai manusia sudah sepantasnya untuk taat kepada Allah. Pada hakikatnya kita diciptakan memang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada ceramah singkat ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan, karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.